Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berhubung kita sedang bersama dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa yang akan datang berkat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Bersama saya Dia Sapna Tulisan sebagai pemateri pertama. Bersama saya Fatihatul Munawaroh dengan NIM 126406202121 sebagai pemateri yang kedua. Bersama saya Binti Koniah sebagai pemateri yang ketiga. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan Syariah 6C akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Agus Eko Sujianto SEMM dengan tema pembahasan kita kali ini yaitu mengenai uang dalam sistem keuangan Islam. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah munculnya uang. Sebelum manusia mengenal uang sebagai alat tukar, ekonomi pertama kali dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu menukarkan barang dengan barang ataupun dengan jasa. Nah, sistem barter ini merupakan sistem transaksi yang pertama kali dikenal dalam sejarah dunia. Hal ini terjadi jauh sebelum abad ke-7 Masehi. Pada sejarahnya, hewan ternak merupakan medium pertukaran yang paling dominan digunakan. Namun, pada akhirnya sistem barter ini mengalami berbagai kendala dalam perdagangannya. Di antaranya adalah sulit untuk menemukan orang yang diinginkan. Kemudian sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan. Ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah sulit menentukan kebutuhan yang akan ditukarkan dengan waktu yang cepat. Contoh dalam sistem transaksi barter, misalnya ada seseorang yang memiliki gandum namun membutuhkan unta untuk dimilikinya. Nah, seseorang lagi memiliki unta namun membutuhkan gandum untuk dimilikinya. Dan disinilah maka terjadilah yang namanya sistem barter. Namun berapa banyaknya gandum yang akan ditukarkan dengan unta tersebut ukurannya belum jelas. Oleh karena itu, menurut Thohir Abdul Muhsin Sulaiman dalam bukunya yang berjudul Ilajul Muskilah Al-Iqtisadiyah bil Islam, dalam mengukur harga barang yang akan ditukarkan harus ada standar ukuran. Maka untuk memudahkan kondisi tersebut, Allah menciptakan emas atau dinar dan juga perak atau dirham sebagai ukuran harga suatu barang. Dan selanjutnya, manusia menggunakan alat yang lebih efektif dan juga efisien yang kemudian kita kenal dengan istilah uang, yang pada awalnya terdiri dari emas atau dinar dan juga perak atau dirham. Dengan demikian, komoditas berharga seperti hewan ternak tergantikan oleh logam, emas, ataupun perak. Materi yang kedua yaitu mengenai uang dalam pandangan pemikir Islam. Beberapa tokoh pemikir Islam yang membahas masalah uang dalam kajiannya adalah Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Ibnu Khaldun. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan jika uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan sebuah cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya, uang tidak mempunyai harga, tetapi mampu merefleksikan harga semua barang. Dalam kitab Muhadimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang tersebut tidak ada nilainya. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijakan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata ditentukan oleh kekuatan permintaan dan juga penawaran. Misalnya, jika suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan tersebut akan murah. Untuk materi selanjutnya adalah pandangan Islam tentang uang.
Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional atau kapitalisme, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Uang adalah barang publik atau public goods, sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Sehingga uang sebagai flow konsep, sementara modal adalah stock konsep. Menurut Ibnu Taimiyah, uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Hal serupa dikemukakan oleh muridnya bernama Ibnu Qayyim. Uang atau keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa uang bagaikan kaca. Kaca tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna. Dengan demikian, secara definitif dapat diajukan bahwa fungsi uang adalah sebagai yang pertama media pertukaran atau untuk transaksi, yang kedua sebagai jaga-jaga atau investasi, serta yang ketiga sebagai satuan hitung untuk pembayaran atau bai muajjal. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi uang. Uang memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah money as flow concept. Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, uang perlu digunakan untuk investasi di sektor real. Maka tidak akan mendatangkan apa-apa. Menyimpan uang yang telah mencapai nisab dan haulnya menurut ajaran Islam akan dikenai zakat. Yang kedua adalah money as public goods. Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Sebagai barang publik, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, menumpuk uang sangatlah dilarang, sebab menumpuk uang akan mengganggu orang lain dalam menggunakannya. Untuk materi selanjutnya adalah pandangan Islam tentang nilai waktu dan uang. Konsep time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup atau sel hidup. Konsep time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup atau sel hidup. Untuk rumusnya adalah FV sama dengan PV buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N plus 2, di mana FV sama dengan future value atau nilai uang masa yang akan datang. PV sama dengan present value atau nilai uang masa sekarang. I sama dengan tingkat suku bunga, N sama dengan waktu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa uang bukanlah sesuatu yang hidup dan dapat tumbuh serta berkembang dengan sendirinya. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep time value of money tentunya tidak akan terjadi. Untuk menganalisis ini, terdapat dalam surat Al-Asyr ayat 1-3 yang menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Di dalam Islam, keuntungan bukan saja di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, tapi harus juga didasari dengan keimanan. Dengan demikian, uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya nilai waktu tersebut, maka dapat diukur dengan istilah atau batasan ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi uang dalam ekonomi syariah. Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Uang juga berfungsi sebagai pengukur harga atau standar nilai, yang mana hal ini selaras dengan definisi uang dalam buku yang ditulis oleh Takhayuddin An-Nabhani.
Menurutnya, uang adalah standar nilai dalam barang dan jasa, sehingga dalam ekonomi Islam, uang itu diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa. Fungsi uang dalam Islam yaitu uang dikembangkan sebagai ukuran nilai atau alat tukar. Nabi Muhammad SAW menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter karena dalam praktiknya barter membawa pada ketidakadilan. Nabi menasihatkan agar menjual produk dengan uang dan membeli produk lainnya dengan harga, sehingga ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media pertukaran dan menganjurkan terjadinya transaksi jual beli. Peranan uang sebagai alat tukar juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu ketika beliau mewajibkan zakat atas aset moneter emas dan perak, sehingga secara tidak langsung Nabi mengatakan bahwa uang sebagai faktor produksi mempunyai potensi untuk berkembang melalui usaha-usaha produktif yang real. Apabila uang diterima sebagai pilar produksi, maka ketentuan pengambilan manfaat keuntungan atau hasil tidak boleh ditentukan di awal tanpa melihat hasil realisasi produk tersebut. Oleh karena itu, Islam mengkonsepkan bagi hasil dalam dunia bisnis. Selanjutnya, ketika Islam mewajibkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, Islam juga menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas sebesar 1/4 dinar. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa dinar, dirham, dan mishol merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur barang dan jasa. Uang sebagai media pertukaran dan standar harga barang. Islam juga mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum syariah, seperti dalam jinayat atau pidana. Ketika Islam mewajibkan diat, Islam telah menentukan diat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Merujuk pada Al-Quran, Al-Ghazali juga mengecam orang yang menimbun uang, bahkan yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Menimbun uang sendiri berarti menarik uang secara sementara dari peredaran masyarakat, sedangkan meleburnya berarti menariknya untuk selamanya. Di dalam teori moneter Islam, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang, yaitu memperkecil terjadinya transaksi. Adapun peleburan uang diartikan dengan mengurangi jumlah peredaran uang untuk kegiatan transaksi jual beli. Uang dinar, emas, dan dirham perak akan tetap mempunyai daya beli jika uang-uang tersebut masih tetap dalam standar kualitasnya. Nah, untuk sekarang ini standarisasi dinar dan dirham dilakukan oleh World Islamic Trade Organization atau WITO, di mana uang berfungsi sebagai standar alat tukar atas suatu barang dan jasa, menimbulkan konsekuensi uang menjadi mempunyai daya beli. Demikian pemaparan materi fungsi uang dalam sistem keuangan Islam dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.